Selamat sore sahabat MGM yang saya banggakan. Kali ini kita akan bahas tentang piramida. Jadi ada apakah gerangan dengan piramida? Nah, topiknya adalah mengoptimalkan kekuatan menggunakan piramida. Jadi kalau orang-orang di bangsa Mesir kuno itu menggunakan piramida, salah satunya sebagai ruangan atau tempat untuk mengawetkan mayat. Jadi memang di dalam bentuk piramida itu mengandung sebuah energi. Jadi ada sebuah getaran energi yang kuat di dalam sebuah bentuk piramida, termasuk salah satunya mengandung ion negatif. Nah, piramida itu mengandung sebuah energi mengeringkan atau kekuatan mengeringkan, atau dalam hal ini adalah dehidrasi. Makanya sesuatu apapun ketika ditaruh di dalam sebuah bentuk piramida itu daya awetnya akan lebih kuat dibandingkan ditaruh di tempat lain. Nah, namun kali ini kita akan membahas piramida untuk kita optimalkan sebagai sebuah media kesehatan, kekuatan, pemagaran, dan lain sebagainya. Jadi letak kekuatan di dalam piramida itu ada di ketinggian sepertiga dari alas piramida. Jadi vibrasi energi yang paling besar itu di ketinggian sepertiga dari alas piramida itu. Tinggal tinggi piramida yang Anda buat berapa. Nah, makanya ketika Anda ingin melakukan pengawetan makanan, kemudian termasuk membuat air terapi, itu bisa sekedar meletakkan di dalam piramida saja, atau memposisikan tepat di sepertiga ketinggian piramida dari alasnya. Nah, sebagai contoh misalnya, Anda bisa buat piramida dari media apapun, dari kardus, ya, kemudian dari kertas, dari papan, dari triplek, atau bahkan dari kayu. Piramida bisa dibuat dalam bentuk kecil atau besar. Kalau saya misalnya bikin kecil seperti ini ya, ini pakai kertas biasa. Nah, saya ambil satu contoh kemanfaatan dari piramida ya. Ketika Anda misalnya membuat sebuah piramida, Anda membuat piramida dari kardus, itu nih, misalnya dari kardus, atau dari triplek, gitu ya. Nah, piramida itu akan Anda gunakan misal untuk membuat air terapi. Nah, jadi upayakan besaran piramida itu bisa dimasuki gelas. Kalau Anda membuat piramida, kemudian tujuannya adalah untuk membuat air terapi, jadi otomatis ada sisi yang harus bisa dibuka, mungkin bisa sisi bawahnya gitu, atau sisi sampingnya disesuaikan. Nah, kemudian masukkanlah air itu ke dalam piramida yang Anda buat. Syarat wajibnya adalah melewati ketinggian sepertiga dari alas piramida itu.
Tapi kalau Anda membuat ukuran piramida itu sekiranya sudah pas dengan jarak gelas, misalnya taruhlah di permukaan atas gelas segini, ya piramidanya segini, itu otomatis sudah melewati titik sepertiga dari alas piramida, itu tidak masalah. Nah, untuk membuat air terapi, ya Anda buat piramida, bahkan piramida itu tidak harus tertutup. Anda buat tidak harus tertutup. Anda bisa menggunakan kayu, ya batang kayu, bambu, atau kayu apapun. Anda bisa buat berbentuk piramida, kemudian air itu Anda letakkan di tengah-tengah piramida. Nah, untuk jarak yang paling efektif sebagai air terapi multiguna atau multifungsi adalah 10 sampai dengan 14 hari. Bahkan tidak hanya untuk air terapi kesehatan, melainkan untuk menyiram tanaman, menyiram bunga, untuk memperkuat fungsi rabuk dari tanaman yang Anda tanam, itu pun sangat bisa. Jadi itu adalah secara otomatis itu akan menjadi sebuah air terapi dari energi piramida yang mana mengandung ion negatif. Dan kita tahu kalau orang sakit itu kan terlalu banyak ion positifnya. Nah, posisi air terapi itu adalah menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan ion tubuh, gitu. Kemudian Anda juga bisa membuat piramida dengan bentuk yang besar, ya misalnya saya gambar seperti ini ya misalnya. Nah ini Anda bisa membuat piramida dengan bentuk yang besar menggunakan kayu, jadi tidak harus tertutupi, hanya kayu saja seperti rangka tenda itu kan. Nah ini bisa Anda gunakan untuk bermeditasi atau sekedar Anda tidur di sana. Itu akan melipat gandakan kekuatan Anda. Itu ya. Jadi satu yang pertama tadi adalah air terapi. Nah, di sini saya catat ada beberapa hal ketika Anda bermeditasi menggunakan piramida. Karena tidak asal bermeditasi, ada caranya. Jadi ketika Anda melakukan meditasi dengan menggunakan piramida, tergantung tujuan Anda meditasi apa. Kalau meditasi yang Anda lakukan adalah meditasi kekayaan, keberlimpahan, kemakmuran, itu Anda bisa menghadap ke utara. Dan garis permukaannya harus ke utara. Jadi tidak bisa Anda menghadap ke utara tapi posisi piramidanya menyirong. Nggak bisa. Jadi harus permukaannya berada di utara. Cari permukaan yang menghadap ke utara, tepat menghadap ke utara. Itu adalah meditasi kekayaan atau meditasi materi, meditasi keberlimpahan. Kemudian ketika Anda menginginkan kasih sayang, kedamaian, ketenangan jiwa, Anda bisa bermeditasi dengan menghadap ke timur. Ya. Cari permukaan yang menghadap ke timur, lakukan meditasi menghadap ke timur. Biar saya tidak salah ya. Kemudian ketika Anda merasa ada sebuah serangan, ya baik serangan metafisik, serangan argumen-argumen yang mengganggu pikiran Anda, dan serangan-serangan lain, ya. Jadi serangan itu kan banyak aja, serangan mental, serangan jiwa, serangan psikis, atau bahkan serangan metafisik atau serangan gaib sekalipun, termasuk serangan-serangan virus, kuman, dan bakteri yang kemudian menyebabkan tubuh Anda jadi sakit. Nah, Anda bisa menghadap ke selatan. Nah, dengan cari permukaan piramida yang menghadap ke selatan, arahkan hadapan Anda, arahkan wajah Anda atau tubuh Anda tepat ke arah selatan sambil bermeditasi. Nah, di posisi selatan, menghadap ke selatan ini adalah sebagai perlindungan dan perlawanan, pemagaran, ya, ketika Anda mendapatkan suatu serangan. Jadi otomatis ketika Anda melakukan meditasi di dalam piramida dengan menghadap ke
selatan, maka yang Anda peroleh adalah pagar diri. Bahkan dalam waktu tertentu bukan hanya pagar diri, tapi sebagai energi penyerang balik yang bersifat otomatis, gitu ya. Nah, kemudian ketika yang Anda inginkan adalah kesehatan, kekuatan mental, kekuatan psikis, Anda bisa menghadap ke barat. Ya, Anda bisa menghadap ke barat di bawah naungan piramida itu. Itu sahabat sekalian. Dan misalnya Anda punya penyakit atau punya problem kesehatan, apapun itu, ya kan, silahkan Anda bermeditasi dengan menghadap ke barat di dalam sebuah rangka piramida. Bahkan jika Anda terbatas tempat dan tidak mungkin menggunakan piramida yang besar, Anda bisa menggunakan piramida yang kecil. Cukup menaruh piramida di depan Anda ketika Anda bermeditasi, ya. Cukup menaruh piramida di depan Anda ketika Anda bermeditasi. Kalau memang untuk kekayaan, ya hadapkan ke timur tepat, kemudian Anda menghadap ke timur. Ya, jadi tidak menyiku seperti ini. Ketika ke timur, ya benar-benar harus lurus seperti ini. Ke timur itu berarti untuk kekayaan dan keberlimpahan. Ketika untuk kesehatan, permasalahan kesehatan, Anda bisa menghadap ke arah barat, arahkan ke barat tepat. Gitu ya sahabat sekalian. Itu piramida, termasuk mengawetkan makanan, mengawetkan bahan-bahan makanan, daging, sayur dan seterusnya. Anda bisa letakkan di dalam piramida, atau misalnya Anda letakkan di di tempat, misalnya di kotak tempat daging, ya. Kemudian piramidanya ditaruh di atasnya. Ini tetap berfungsi walaupun tidak maksimal, karena yang paling maksimal adalah apa yang akan kita awetkan itu harus melewati sepertiga dari permukaan alas piramida itu. Termasuk ketika Anda menginginkan, misalnya saya ambil contoh, ya, orang yang mengalami problem susah tidur misalnya, ya, misalnya susah tidur, insomnia misalnya, atau mengalami kegelisahan saat tidur misalnya. Itu Anda bisa meletakkan piramida kecil di bawah tempat tidur Anda, ya. Letaknya tepat sejajar dengan cakra mata ketiga atau cakra ajna, berarti di arah kepala, ya. Kemudian untuk kesehatan badan, metabolisme, dada, perut, ya, kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, Anda bisa meletakkan piramida ini tepat di bawah tempat tidur, diluruskan atau sekira tepat dengan cakra jantung. Demikian juga dengan problem-problem yang lain. Ketika problem Anda di area perut, Anda bisa meletakkannya di tepat searah dengan cakra pusar. Ketika problem Anda misalnya di area kaki, Anda bisa meletakkannya di sejajar dengan cakra dasar. Itu sahabat sekalian seputar piramida. Kemudian piramida itu juga dapat membuat suasana rumah, ya, menjadi lebih tenang, lebih tentram, dan energinya lebih steril. Cukup Anda tinggal meletakkan saja piramida yang Anda buat. Misalnya Anda boleh tidak buat piramida dari kayu, ya, dari batu, atau bahkan dari batu mulia,
bahkan dari kristal misalnya, sangat boleh, dan itu justru sangat bagus. Jadi tidak harus berlubang, dengan bentuk saja itu sudah sangat bagus. Apalagi ada punya kristal batu mulia piramida, itu sangat membantu untuk menetralisir energi. Jadi sifat dari piramida itu adalah membuang atau menetralisir energi negatif dan menyerap energi positif sesuai dengan keinginan kita. Ketika rumah atau tempat itu butuh energi kedamaian, maka yang akan diserap adalah energi kedamaian. Ketika yang dibutuhkan saat itu yang kurang adalah energi kesejahteraan, energi keberuntungan, maka akan diserap energi keberuntungan. Itu sahabat sekalian, sekilas tentang piramida. Itu ya. Kemudian ada lagi, saya biar tidak lupa ya, karena saya sudah lama belajar piramida, jadi ada poin-poin yang mungkin agak lupa, makanya perlu saya catat. Bisa nggak sesuatu ditaruh di dalam piramida, ya, atau bahkan di dekat piramida? Sesuatu itu, benda itu terkontaminasi bahasanya, tapi kalau kontaminasi itu lebih cenderung ke energi negatif ya. Teraliri atau terkena dampak positif dari energi piramida, sangat bisa. Bahkan setelah, taruhlah misalnya gini ya, Anda buat piramida seperti ini, lalu Anda taruh batu ya, atau batu cincin di dalamnya ya, selama 24 jam sehari semalam. Nah, kemudian esoknya Anda ambil energi piramida ini, sekalipun sudah dikeluarkan dari dalam piramida, masih terkandung di dalamnya sampai beberapa hari. Masih terkandung di dalamnya sampai beberapa hari. Namun untuk benda yang paling efektif menyerap energi piramida adalah air. Ya. Itu sahabat sekalian sekilas tentang piramida. Jadi saya sebenarnya saya ingin bahas banyak tentang piramida, sejarah piramida, fungsi-fungsi piramida yang ada di Mesir, tapi saya kira tidak hari ini. Ya, silakan teman-teman bisa membuat piramida dari benda apapun. Ya, dari kardus, kemudian dari karton, dari triplek, dari papan, atau bahkan kalau teman-teman punya tempat yang luas, misalnya pekarangan, teras yang luas, bisa membuat dari kayu. Nah, teman-teman bisa bermeditasi di dalam piramida itu sesuai dengan tadi yang saya sebutkan tadi ya. Arahnya disesuaikan, permukaannya disesuaikan. Kalau untuk kesehatan ya berarti ke arah barat, kemudian untuk perlindungan dari serangan-serangan negatif ke arah selatan, ke timur kasih sayang dan kedamaian jiwa. Itu sahabat sekalian. Kemudian apa lagi? Coba saya ingat-ingat dulu ya. Jadi piramida itu juga menyebabkan sebuah resonansi energi. Jadi seperti gaung energi. Ya, gaung energi. Kalau kemarin waktu saya memberi materi air itu ya kan, saya mengibaratkan tentang air yang dijatuhkan ke batu-batu yang dijatuhkan ke permukaan air, kemudian membentuk gelombang. Ketika sampai tepi kembali lagi. Atau ini saya ibaratkan lagi seperti gaung di dalam gua gitu ya. Jadi resonansi energi yang saya maksud adalah seperti gaung di dalam gua. Ketika kita bilang itu kan menggaung. Nah, jadi piramida itu seperti pusat energi.
seperti pusat energi yang meresonansi energi, ya, menebarkan energi-energi ke sekelilingnya, dan tebaran itu adalah sebagai stimulasi atau pancingan untuk dia menyerap kembali energi lebih banyak ke dalamnya. Ya. Jadi ketika menggaung itu adalah membuang, menyingkirkan energi-energi negatif. Ketika kembali, ketika resonansi atau getaran itu, vibrasi itu kembali ke arah piramida, maka dia menyerap energi-energi yang positif. Jadi hampir mirip dengan kinerja perputaran cakra. Kalau cakra itu kan berputar kan gini ya. Jadi sekitar 180 derajat, ya, itu menyerap energi-energi positif, kemudian balik lagi hanya beberapa derajat, ya, tidak lebih dari 160 derajat itu membuang energi-energi negatif. Jadi perputaran cakra itu sebenarnya tidak seperti ini, ya, tidak selalu berlawanan arah jarum jam, tapi berlawanan searah. Karena fungsinya ketika berlawanan arah jarum jam itu adalah menyerap energi positif, ketika searah itu adalah membuang energi-energi negatif. Itu sahabat-sahabat sekalian. Ya. Itu piramida. Ya, ini dari catatan yang tadi saya bikin, biar tidak ada yang kelewatan. Soalnya kalau ngomong gini itu kadang ada beberapa yang terlewat. Itu teman-teman silahkan bisa dipraktekkan membuat piramida, sehat bersama piramida. Nanti kira-kira dikasih judul apa ya ini enaknya ya. Banyak praktisi meditasi, praktisi yoga, ya, di India itu yang menggunakan media piramida. Bahkan kalau seorang yogi atau praktisi asana itu di rumahnya itu banyak piramida atau kristal-kristal atau batu-batu berbentuk piramida dijejerkan di rak-rak rumah, atau kalau bahasa kita di kusen-kusen rumah itu diletakkan di situ, atau bahkan di kamar-kamar. Kalau di daerah sana memang itu seperti hal wajib ya, piramida itu. Itu sahabat sekalian tentang piramida untuk mengoptimalkan kekuatan, gitu ya. Selamat mencoba, silahkan Anda bisa bikin. Oh iya, lupa. Termasuk ini, ketika Anda misalnya menempati sebuah rumah, gitu ya. Rumah itu udah lama tidak dihuni. Kalau orang kita mengatakan rumahnya kosong suwung, gitu ya, itu rumah tak berpenghunian, biasanya akan terkesan angker, singgup, lembab, gitu. Anda bisa membuat piramida, ya. Taruhlah misalnya di ruang tamu dikasih satu, di kamar dikasih satu, di dapur dikasih satu, di ruang tengah dikasih satu. Nah, itu sangat membantu untuk menetralisir, untuk mempercepat penetralisiran energi negatif yang ada di rumah itu. Dan lembab-lembab yang ada di rumah itu akan segera hilang, karena seperti tadi saya katakan mengandung daya dehidrasi atau mengeringkan lembab-lembab dan campur baur dari energi-energi negatif. Itu. Anda punya toko, punya ruko, Anda bisa meletakkan piramida ini di toko atau di ruko Anda. Anda bisa membuat dari media apapun. Gitu ya, sahabat sekalian. Baik, saya kira itu
Sekilas tentang piramida. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Makanya channel ini saya kasih MGM bersemangat. Itu biar kalau saya ingat namanya aja saya harus semangat. Masa saya yang ngasih nama nggak semangat kan gitu. Walaupun tadi malam misalnya kita kurang tidur gitu kan, tapi harus semangat. Jiwanya harus semangat. Ya, semangat, salam semangat buat Anda semua, semoga sukses dan sejahtera selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menanti hari kemenangan. Terima kasih. Salam piramida.